mengulik kembali apa yang pernah dikatakan oleh Bu Sri Adiningsih ini, bahwa Bu Sri Adiningsih ini kan ketua Dewan Pres dulu. Yap. Nah, beliau menulis buku, jadi tidak beliau saja isinya, tapi semua anggota Dewan Pres, dan bukunya itu masih ada sampai sekarang. Tentu ini kita jadikan bukti di pengadilan, karena di situ ada keterangan Bu Sri Adiningsih sangat penting sekali mengenai tahun berapa Jokowi itu masuk SMA, tahun berapa seharusnya dia lulus SMA, dan tahun berapa dia seharusnya masuk UGM kalau memang pernah kuliah di UGM. Benar. Ini biar semasa juga lebih jelas. Ya. Tolong diterangkan Mas Bambang. Sebenarnya Bu Adiningsih itu beliau satu SMP dengan Pak Jokowi. Ya. Tahun berapa tuh Mas? Bu Sri Adiningsih menulis dalam bukunya itu, saya ini teman seangkatan Jokowi di SMP 1 Surakarta. Nah, Bu Sri Adiningsih itu lulus SMP 1 Surakarta itu tahun 77. Oke. Dan Jokowi mestinya juga lulusnya tahun 77 loh. Ya. Waktu itu kelulusan terjadi di bulan Desember. Oke. Ya. Jadi masuknya SMA tentu sudah tahun berikutnya 78. Ya. Ya. Tahun 78. Tahun 78 masuk SMA itu berarti lulusnya harus 81 pertengahan. Karena waktu itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita berjumpa di channel Uri Watch yang seru ini, dimana pada hari ini saya Heru Purwanto akan ngobrol dengan tokoh yang lumayan terkenal, ya, sangat terkenal di Indonesia terkait dengan hebohnya negara kita ini. Beliau adalah Mas Bambang Pri. Mas, sehat? jaga. Alhamdulillah ya, Mas Bambang Pri ini sempat merasakan sakitnya di penjara dengan suatu proses yang kita semua tahu abal-abal, ya, salah-salah. Bang, sekarang ini saya dengar, saya tahu Mas Bambang sempat mengalami 2 kali masuk penjara, Mas. Itu berapa, Mas? Yang pertama itu masuk 1 Januari 2017. Bebas 1 Juli 2019. Oh, Yang nggak tahu. Iya, 2,5. Gua tahu ya, gua tahu. Yang kedua masuk 13 Oktober 2022, bebasnya 26 Agustus 2025. Itu pada peristiwa yang sama atau berbeda? Beda. Yang Beda, pertama ya? itu kan buku yang pertama itu, Oh, yang soal Jokowi undercover ya? ya Jokowi Undercover yang pertama itu Satu. soal siapa orang tuanya Jokowi. Gitu ya. Dan yang kedua, buku yang kedua itu yang khusus mengenai ijazahnya Jokowi. Nah, itu kan ini. Dari buku yang kedua inilah yang menarik sehingga sampai sekarang menjadi berita yang viral di mana-mana dan tidak kelar-kelar. Di mana ada 3 tokoh alumni UGM, yaitu dikenal sebagai RRT ya, yaitu Roy Suryo, Respon dan si Dr. Tifa yang seolah-olah membantu, tapi sebenarnya mereka menegakkan kebenaran. Nah, sekarang ini kami dari Watch kembali akan mengklik kembali Mas Bambang ini apa sesungguhnya terjadi, atau mungkin ada hal-hal yang masyarakat belum tahu sehingga kita perlu kebenaran, karena ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada beliau. Apa sih sesungguhnya terjadi, lalu siapa sih tokoh-tokoh yang seharusnya bisa menjadi saksi kunci, itu Mas ya. Silakan Mas. Jadi kalau saya boleh tanya, beliau ini pernah ada teman seangkatan waktu SMP. Siapa namanya? Dr. Sri Adiningsih. Oke, silakan. Jadi yang penting sekarang ini untuk apa? Untuk memastikan kembali jalurnya masalah itu, kita harus apa? Mengulik kembali apa yang pernah dikatakan oleh Bu Sri Adiningsih ini, bahwa Bu Sri Adiningsih ini kan ketua Dewan Pres dulu. Yap. Nah, beliau menulis buku,
Dia tidak beliau saja isinya, tapi semua anggota dan Pilpres, dan bukunya itu masih ada sampai sekarang. Tentu ini kita jadikan bukti di pengadilan, karena di situ ada keterangan Bu Sri Aginingsi yang sangat penting sekali mengenai tahun berapa Jokowi itu masuk SMA, tahun berapa seharusnya dia lulus SMA, dan tahun berapa dia seharusnya masuk UGM kalau memang pernah kuliah di UGM. Benar. Ini biar semasa juga lebih jelas. Ya. Tolong diterangkan Mas Bambang. Sebenarnya Bu Ariningsi itu beliau satu SMP dengan Pak Jokowi. Ya. Tahun berapa teman? Bu Sri Aginingsi menulis dalam bukunya itu, saya ini teman seangkatan Jokowi di SMP 1 Surakarta. Nah, Bu Sri Aginingsi itu lulus SMP 1 Surakarta itu tahun 77. Oke. Dan Jokowi mestinya juga lulusnya tahun 77 loh. Ya. Waktu itu kelulusan terjadi di bulan Desember. Oke. Ya. Jadi masuknya SMA tentu sudah tahun berikutnya 78. Ya. Ya. Tahun 78. Tahun 78 masuk SMA itu berarti lulusnya harus 81 pertengahan. Karena waktu itu ada perpanjangan setengah tahun itu. Ya. Ya, tahun 79 itu. Berarti Jokowi itu mestinya dan tidak bisa tidak harus lulus SMA pertengahan 81 itu. Bagaimana dia punya ijazah beliau bertahun 80? Masuk ke UGM-nya? Bukan, ijazah SMA-nya 80. Oh, iya. Yaitu dari manapun dalilnya yaitu palsu lah, gitu loh Pak. Gitu. Nah, maksud saya kalau sekarang ini betul-betul pengadilan ini mau mencari kebenaran, ya dia harus menerima itu dokumen-dokumennya Bu Sri Aginingsi itu sebagai alat bukti ya. sebagai alat bukti. Memang sayang sekali Bu Aginingsi itu wafat tahun berapa ya? Wafat 2020 kalau nggak salah ya. Sehingga belum sempat waktu Mas ini belum ada ya. Iya. Tidak belum diajukan. Iya. Intinya adalah bahwa ada satu kejanggalan yang dapat kita ungkap di sini bahwa Jokowi itu seharusnya itu lulus baru pertengahan 81 dan mungkin masuk UGM baru 80 ya. Oke. Jadi itu pertama. Nah, kembali ke tadi Mas, dengan kan cerita mengenai yang kedua itu di Maret 2022 itu kasusnya terkait dengan masalah Ya, buku saya yang kedua dong. Jokowi Undercover 2 gitu. itu topiknya apa? Topiknya ada dalam judul lelaki berijazah palsu. Wow, Ya maksudnya ijazah Jokowi itu yang palsu gitu Pak. luar biasa ya. Ya. Nah, saya mau tanya juga nih Mas, terkait dengan buku yang kedua itu, apakah ada orang-orang yang mencoba membunuh sampean supaya buku itu ditarik atau bagaimana gitu? Ada nggak? Yang kedua ini nggak ada. Oh, nggak ada. Nah, yang pertama ada. Oh, yang pertama. Ya, yang kalau masalah ditawari duit segala macam itu yang pertama itu. Berapa tuh Mas tawarin? Dulu. Ya rupiahnya nggak ngomong nominalnya, tapi belakangan saya tahu yang diterima oleh orang yang menjadi perantara itu 50 miliar Pak. Allah, ya. Dan pun, adalah ya tanggung jawabnya Mas ya. Oke, jadi ini menarik ya bahwa fakta-fakta yang selama ini mungkin orang masih ragu-ragu lagi bertanya-tanya. Jadi di sini Teknologi Watch mencoba untuk mengkulik kembali dan ini dari sumber A1. Artinya orang yang langsung membuat buktinya dan orang yang langsung pernah dipidana karena dianggap, dan faktanya waktu itu kalau salah itu hukumannya bukan karena masalah jasa ya, tapi masalah karena penistaan agama ya. Maksudnya ditangkapnya itu pasalnya itu alasannya saya menistakan agama itu. Iya, makasih ya. Ya. Kalau nggak ada hubungannya ya. Nah, waktu di persidangan kan saya juga tanya, ini pasal yang ditujukan saya ini menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Saya tanya, ini bukunya ada halaman berapa, baris berapa yang maksud bohong itu? Yang bikin onar itu Nggak pernah ditunjukkan. Ya, salah. Jadi di sini memang kita makin lihat bahwa kita mungkin sebagai negara hukum, namun fakta-fakta yang ada
penegakan hukumnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita lihat sekarang juga banyak terjadi hal-hal yang bukan membiasakan yang benar, tapi membenarkan yang biasa, sehingga orang-orang yang biasa salah tapi dianggap benar karena dibiarkan saja. Contoh paling gampang gini, Mas. Kita lihat sekarang orang-orang ini banyak orang yang lawan arus, ya kan, naik motor dan sebagainya. Dibenarkan dan polisi diam aja karena dianggap biasa itu. Jadi terjadi membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Jadi kali ini juga kami Rewards mencoba menegakkan kebenaran sesuai dengan slogan kami, yaitu veritas, probitas, justisia. Artinya kita menjunjung kebenaran, kejujuran dan keadilan. Terima kasih Mas Bambang Tri, mudah-mudahan sehat selalu dan kita Closing lagi. ya. Ada closing lagi. Dan ini nanti kalau hakim tidak bisa juga diyakinkan untuk menerima bukti saya itu yang soal bukti admisi itu, saya masih punya bukti lagi. Nah ini nih. Ya. Belum diungkap ya? Ya, tapi saya spill aja nggak apa-apa. Wah, luar biasa ini. Ya ini saya bisa membuktikan bahwa tanda tangan rektor di jasa UGM-nya Jokowi itu palsu, Pak. Reading saya Mas. Ya, kenapa saya bisa mengatakan palsu? Karena itu berbeda dengan yang lain-lain, yang spesimen yang lain-lain. Nah ini mesti Mas Roy juga tahu juga nih. Iya. Kalau saya Mas Roy, karena dia juga tempat sini. Kenapa saya bisa memastikan itu palsu? Kan mungkin ada pertanyaan, dok. Maklumlah kalau nggak sama karena pada tangannya ribuan ijazah gitu. Ini bukan masalah beda, tapi berlawanan gitu loh. Tarikannya. Ya, kalau ijazah Jokowi itu yang diakui Jokowi itu ijazah palsu itu dari tarian pertama, tantangan itu dari atas ke bawah. Tapi semua yang lain itu dari bawah ke atas. Nanti saya bisa buktikan secara visual itu. Keren, oke. Ya. Dan jangan beralih, kita akan nyambung lagi ngobrol dengan Mas Bambang Tri terkait dengan masalah uniknya tanda tangan yang ada di jasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, probitas, justisia. Terima kasih Mas. Ya.